pribadi yang paling pintar ngumpet. Oh, apa yang dirasakan? Sementara kan punya pasangan. Gimana kerja? Apa yang dikerjakan hari ini kalian itu aja. Biasa, tadi nggak pingin Kita ngobrol gitu. Kenapa lo Kalau aku lihat kan Mbak ini orangnya energi ya kan, ceria. Karena aku kan kepo-kepo di Instagramnya. Namanya apa? Instagramnya aku lupa. Stella_Sustiansyah. Namaku asli. Itu kalau mau di follow ya, mau tanya-tanya nanti. Follow dong. Kalau lihat kan orangnya ceria, energi. Nah, kalau dari yang lo lihat, lo rasakan. Aduh, ini dia. Kira ke 17 setengah lo Langsung itu. deg-degan. Ada kira-kira nih. dia paling bagus main film sih karena aktingnya keren gitu. Aduh, Shell. Aduh, yang video ini ya, tolong. Jangan live, Jadi jangan kalau live. bahasa acting ini acting beneran atau acting? Enggak, dia pribadi yang paling pinter nyimpen. Oh, apa yang dirasakan itu? Paling pinter nyimpen, paling pinter. Jadi orang yang Kalau ini nggak kenal banget. Bakar sih daripada aku ngajar pon. Kontrak itu Lebih backgroundnya. Kalau nggak kenal banget kita nggak tahu dia. Dia itu nggak akan cerita tentang apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia lihat. Dengan ketika dia tidak ada chemistry, tidak ada kedekatan. Oke. Jadi paling pinter nyimpen gitu. Dan dia berasa sendirian. Baru aku mau tanya. Jadi Tampaknya ceria, tapi padahal berasa sendiri di tengah keramaian. Ya, hal yang paling senang dirinya ini paling senang dengan hal yang sifatnya terbuka, apa adanya, dibicarakan. betul banget. Gitu. Betul banget. Tapi kebanyakan orang yang ditemuin kan. Sementara dia punya pasangan yang gimana kerja hari ini, ya udah gitu aja. Apa yang dikerjakan hari ini keren nggak, ya gitu aja. Dari mana? Biasa. Nah dia nggak suka, dia pingin Pengennya ngobrol gitu. kenapa lo heboh gini? Udah selesai. Berapa menit nih? Di sini aku udah. Aku pikir aku mau nanya di sini, aku mau cek kodam sebenarnya. Nggak ada ya. Stella ada. Karena Oh iya, dia menarik. Dia menarik. Hanya saja dia tidak punya mental jelek, mental nakal. ya. Bagus. Iya, padahal secara tampilan dia menarik. Banyak pasti cowok-cowok. Waduh, bukan lagi. Kulit lempar. Sering salah pengertian dalam hidupnya. Jangan ketawa. Kenapa bintang tamunya sibuk? Aduh. Dan dia aslinya cengeng sebenarnya. Tapi karena keadaan jadi Cengeng kalau sendirian. oke. Nggak ada yang orang tahu ya. Dia nggak. Ya, gua Tuhan, dia dan gue. yang tahu ya. Ya aku baru ngomong sama John, aku tuh sebenarnya aku introvert banget loh, aku tuh malu, aku nggak pernah cerita. Ada yang mau ditanya nggak sebelum gua baca? Ada. Kalau mau tanya orang pakai inisial aja, nggak apa-apa. Kalau mau pakai nama asli juga silakan. Apa sih? Kan kalau setiap orang itu kan pasti butuh tempat cerita. Ya. Tapi kenyataannya yang tadi lo jelaskan pasangannya tidak seperti yang diharapkan. Akhirnya kan berasa sendiri. Nah,
Ya Allah. Mbak ini harus gimana gitu, gimana caranya ngomong sama suamiku, ngobrol langsung. Dia ini kan orangnya ini apa-apa responnya ada apa lincah gitu. Kalau bicara tuh terkesan bercanda. Sebenarnya kalau bicara cara sudah segala cara dia lakukan. Tapi pada kenyataannya nggak terjadi. Tapi pasti Mbak Stella ini kan bertanya, sebenarnya dia gimana sih, sungguh-sungguh nggak sih gitu, ancam ini. Enggak, kalau sungguh-sungguh. Tapi dingin, flat. Begitu Mbak ya? Iya, flightnya sih enggak, selalu nyari, selalu nanya ini tadi gimana, tapi ya itu yang ini ya itu aja. Kerjaan ini gimana, kerjaan ngajar di mana gitu. Ini juga ya gitu lah, ya standar aja, cuma ya kan oke. Gimana cara nyambunginnya kan, kalau kita katanya komunikasi itu paling penting dalam hubungan, tapi mau komunikasi itu enggak. Dia suka dengan hal yang sebab akibat. Dia suka dengan yang sifatnya penjelasan. Nah, sementara dia punya pasangan yang simple. Oh gitu, itu persoalannya. Hey, lo mau kemana? Kenapa, John? Kenapa bintang tamunya kayak gini? Waduh, ini aku tadi bilang sama dia, aku mending suruh ngajar pon 2 jam gitu dibanding panas ya beneran. Very hot di sini. Lo bikin pertanyaan aja yang ganjal di hatimu. Iya. Pertanyaan apa ya? Soalnya ya itu tadi, aku tuh malu loh mas orang itu. Jadi malu aku. Lo mau cerita itu Orang loh malu mau nanya. Kenapa Mas Lo tahu apa yang harus dan tidak harus dibicarakan di sini? Apa ya? Mau nanya kerjaan juga. Juga. Kalau kerjaan dia nggak masalah. Jadi sebenarnya kalau di luar itu nggak ada Nggak ada, dia ini orang yang maksudnya kerjaan atau uang itu bukan semata-mata tolak ukur hidupnya, tapi ke apa ya namanya ya, dalam rumah tangga tuh hidup hangat hidup, ngobrol atau apa kayak yang bikin hidup ini, yang semangat, yang dia kan paling benci dengan hal-hal yang monoton, itu aja. Ya dia suka dengan hal-hal yang sekalipun kita tidak bisa, tapi gimana supaya bisa. Nah dia suka, sementara pasangannya begitu aja playnya, kayak jalan tol gitu. Lebih tepatnya tertib sih, jadi ya udah sesuai rutinitas benar-benar. Iya, tapi dia nggak suka. Dia suka dengan hal-hal yang berwarna. Tapi gimana dong? dia suka dengan yang keluar dari tutorial, keluar dari kebiasaan dalam segala hal. Suka dengan hal yang baru, suka dengan hal yang menantang. Yang menantang lebih tepatnya. Jadi misalkan banyak orang berkata bahwa kita tidak bisa ke depan sana, nah dia malah suka gimana caranya biar nyampe ke depan sana. Sebenarnya persoalannya karena lo cerdas sih. Lo cerdas. Sebenarnya kalau bicara rumah tangga, dia sendiri tidak tahu persoalannya apa. Ya, ada yang aku tahu sih, ada yang aku rasa ya ini yang harus di-maintain, ini masalah, tapi ya sudah aku jalanin aja. Iya, artinya kan ibarat semua mobil itu dia driver, dia juga navigator, dia juga yang benarin mobil, dia juga yang ngisi bensin, dia juga yang mencari penumpang, semuanya. Dia juga yang menentukan kita mau kemana, lewat mana. Nah itu yang bikin capek. Bukan berarti hitung-hitungan, tapi pinginnya dia
Ayolah kita bekerja sama gitu dalam menjalani. Wah ini baik banget ini orangnya. Kalaupun marah di kerongkongan doang, habis itu lupa. Dia kalau senang ngecengin, paham nggak? Kalau senang malah ngecengin. Kebalikan sementara pasangannya sudah salah pengertian kayak main bola gitu. Maunya kemana, yang terjadi apa? Banyak dialami ya, banyak dialami orang-orang gitu. Salah satunya Mbak di sini. Gitu ya. Jadi kan Mbak Stella ini kan pasti capek ya melakukan segala semua posisi. Sebenarnya nggak bisa dirubah karena karakter suaminya sudah kayak gitu. Nggak bisa. Ya, aku menyadari juga itu. Nggak bisa. Itu karakter, bukan kita tidak bicara baik buruk. Iya betul. Tapi itu warnanya. Setuju. Nah tinggal dia punya kebesaran jiwa nggak menerima bahwa pasangan itu seperti ini. Oke. Bisa. Gimana caranya kita kan kalau punya pasangan itu kan pasti kayak puzzle ya, kayak sendal kiri dan kanan gitu. Kalau kiri semua kan bukan pasangan, tapi gimana caranya kita menerima perbedaan karakter gitu? Karena udah serupa ketemu tiap hari ngobrol, ternyata masih belum bisa. Ya kesalahannya cuma satu sih karena nggak terbuka aja. Gitu ya. Dia ini pribadi yang ya kalau misalkan aku pacarnya atau misalkan aku suaminya gitu aja lah enak ngomong. Yang penting aku apa adanya, yang penting aku terbuka, yang penting aku cerita bahwa aku kayak gini, kelemahanku ini, yang aku nggak suka kayak gini, yang aku suka kayak gini. Nah itu lebih menyenangkan loh. Walaupun menyakitkan nggak apa-apa. Enggak, dia nggak sakit. Ajaibnya tuh nggak sakit ya. Tapi ketika nggak ada keterbukaan, ya hal yang paling sedih itu karena berasa sendirian. Jadi kalau dia punya anak 2, anaknya 3, gitu. Dan dia berusaha untuk merubah keadaan itu. Menurutku nggak bisa. Siapa namanya Stella? Nggak bisa Stella. Jadi lo harus punya jiwa yang besar. Baiklah. Mau tidak mau. Suamimu orang baik menurutku. Orang baik. Baik ya. Baik ya. Kan bertanya-tanya baik ya. Oke. Iya karena orang yang rutinitas dengan orang yang tidak rutinitas itu biasanya dia kan tidak rutinitas. Hari ini mau begini, besok mau begitu. Tahu-tahu tiba-tiba punya ide ini. Dia itu pribadi yang tidak ada perencanaan. Enggak ada dong. Enggak, maksudnya tuh tiba-tiba pingin kayak gini. Sesuai mood ya. Iya, tiba-tiba pingin kayak gitu. Ya kan itu betul. Iya, dia tuh Rencana tapi pribadi yang spontanitas. Iya, lebih spontan ya, lebih ke spontan. Bukan soal tentang manajemen hidup ya, tapi soal gue pengen ke kanan, gue pengen ke kiri tiba-tiba. punya tujuan tapi ngejalaninnya tuh sesuai mood. Oh, nah sementara dia punya pasangan yang pakai tutorial 2 tambah 2 4 kali 3 12 dikurang 2 jadi 9 gitu-gitu. Nah hal yang paling membebani dia adalah bagaimana merubah keadaan ini. Kan gitu ya? Iya sih. Iya. Sometimes sih aku berpikir seperti itu. Apa? Pikir kayak gitu. Kadang-kadang mikir kayak gitu. Iya, tapi Kadang-kadang tidak bisa. Iya, benar. Sometimes aku juga sadar nggak bisa. Nggak bisa. Tapi sometimes juga bertanya-tanya juga bisa. Kadang. Justru yang dia persoalkan ini hal yang unik. Yang dia persoalkan bukan soal hati. Soal suka atau cinta atau suka atau enggak. Tapi
bosan menjalani, nah gitu. Sudah ketebak, pasti ini ke kanan, pasti ini ke kiri, pasti ini ke depan, gitu, ke belakang, gitu aja. Dan dia selalu berpikir bahwa gimana sih merubah keadaan ini supaya tahu gini, tahu gitu, tahu gini, tahu gitu. Terus dia ini kan kalau suka orangnya kolokan. Kalau cinta tuh kolokan. Paham? Ngerti kan? Ngerti kolokan? Tahu, ngerti. Manja gitu. Iya. Tapi karena dia suka gitu, bukan berarti dengan tiap orang. Nah kadang-kadang pasangannya tidak paham itu. Jadi miskomunikasi. Miskomunikasi lagi. Tapi intinya seperti ini, nggak bisa lo rubah. Iya, paham. Jadi hubunganmu dengan pasanganmu tergantung lo terima apa enggak, itulah pasanganmu. Iya sih, balik situ sih sebenarnya. Paham. Paling temannya yang pakai jilbab itu harus sabar kan, tempat curhat kan ya, tempat curhat ya. Tempat curcol ya. Walaupun nggak bisa kasih jalan keluar, paling tidak ada tempat menampung. Paling tidak didengarkan ya. Ini sering jadi sasaran aku ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel. Sama Rachel. Dia tidak nuntut supaya punya uang yang banyak, enggak. Ini menurutku unik. Harus punya uang yang banyak, jabatan tinggi, enggak, dia unik. Tapi gimana dalam menjalani hubungan tuh bernuansa, berwarna. Nggak monoton gitu aja. Dalam segala hal dia ingin berwarna. Kerjaan ini dia suka, atau dia bosan, itu orangnya. Gitu. Tapi ini aku bertahan lama kok di kerjaannya, karena aku soal olahraga gitu. Iya, aku pindah kerja beberapa kali. Berapa kali? Tapi ini yang terakhir. Satu hal aja kalau mau bikin dia ini nyaman, jangan dikekang. Bener banget. Tolong berikan kemerdekaan. Benar, berikan aku kebebasan. Iya. Beri aku kebebasan ya. Dia tipe yang kalau nggak suka dia ngomong, suka dia ngomong, belak-belakan. Benar. Nah cuma karakternya ini karakter kalau kita nggak paham susah dipercaya, paham nggak? Oleh pasangannya. Oh. Karena tipenya tipe supel kan. Iya benar. Akhirnya jadi salah paham. Iya, jadi kalau orang nggak paham kayak kecintaan, paham nggak? Ya. Padahal begitu aja. Sama sekarang lama. Iya. Jangan-jangan lah. Ya, siapapun pasangannya, percaya aja sama dia. Oke. Kalau misalkan Mbak Stella ini ngomong ke pasangannya kan pasti segala dipercaya kalau ngomongin tentang hatinya. Lo yang wakilin coba Mas Bro. Ya kalau dia masih, aku yang mewakili. Kalau dia masih di situ berarti dia masih menyukai. Itu aja. Simpel. Kalau dia tidak menyukai dia sudah pergi. Panas. Loh, kenapa lo repot? Kayaknya bisa bahasa yang lain ya. Kerjaan Ya, Persoalan yang aku baca di kepalamu tuh nggak ada soal pekerjaan. ya pasti ada lah. Nggak ada. Nggak ada Stella, nggak usah bohong. Ya tuh kerjaan di depan tuh gimana kira-kira. Aku akan bertahan. Yang paling membebanimu di markasmu. Jadi kalau markasnya aku, Ya gua nggak bisa bahas pekerjaanmu. Kalau di pekerjaanmu tuh menurutku ya udah begitu aja dia. Aman-aman aja ya. Iya, yang gua rasakan dan gua lihat dominannya tuh di markasmu. Ya benar nggak Pak pakai jilbab? Nggak tahu katanya Cel. nggak mau tahu.
Orang kayak gini nggak usah dicemburuin. Harusnya ya. Makan hati sendiri. Kalau dicemburuin malah dibuat-buat oleh dia. Direkamkan lah ini penting. Nggak usah dicemburuin. Gitu ya, benar, itu benar. Kalau dia tidak suka, dia udah pasti pergi. Kalau masih di situ, Kalau dia orang kayak gini nih, perempuan kayak dia ini pahit. Kalau dia suka, dia tunjukkan. Kalau enggak, mulutnya juga pahit. Nggak bisa bersandiwara. Betul. jadi salah besar. Nah, pasanganmu salah praduga mulu tentang dirimu. Itu yang paling memberatkan hatimu. Jadi aku merasa terkekang ya. Jadi dia kayak terikat gak pakai tali gitu. Benar. Tuh, jadi benar ya. Ya kalau salah aku nggak bisa baca. Kalau salah aku pensiun mbak dari sini. Nah, Mbak. gitu ya. Pesanku buat siapapun pasangannya, merdekakan aja. Dan kalau masih tetap di situ, tandanya dia masih. Oh mau iya. Nah. Dia ini karakternya aja yang supel sama orang. Karakternya aja yang kayak gampangan. Karakternya aja yang kayak orang yang nakal gitu. Tapi mentalnya enggak. Waduh, kalau dia mau bangsat mah gampang banget. Iya, tapi Enggak. Aku ngomong begini biar enggak salah pengertian. Karena dominan persoalannya di situ. Benar enggak? Salah dulu. Aku mewakili hatimu. Oh iya. inilah maksudnya sebuah jawaban. Jadi Alright. Mas Bro bisa membaca untuk saling mengetahui karakter masing-masing. Enggak. Dia kalaupun dia tidak suka, aku baca ini pasti udah turun. Iya. Kalau salah, karena persoalan paling intinya tuh dicemburuin mulu. Dari dulu saya sama ya, God. Ini buat kebanyakan orang pada ngomong gini, cemburu itu kan tanda sayang. Enggak, cemburu itu karena nggak percaya diri. Kalau percaya Ya, diri, benar sih. kalau percaya diri nggak akan cemburu. Benar banget. Persoalanmu di ruang lingkup kecemburuan. Kalau Dede nggak akan cemburu nih. Jadi tampil cantik salah nggak tampil jelek salah? Bener banget loh. Keluar rumah salah nggak keluar rumah salah? Banyak senyum juga salah, nggak senyum juga salah. Terlalu supel salah, nggak supel salah. Ya. Menurutku. Selamat dulu. Pokoknya kalau masih di situ, masih bersama-sama, masih di situ, hatinya pun masih di situ. Dia itu tipe perempuan yang nggak bisa kamuflase. Yes or no, suka yang suka, enggak yang enggak. Kalau tetap di situ berarti milikan. Hanya saja dia ini perempuan yang kebalik. Semakin suka, semakin nggak kelihatan. Makin cuek. Semakin cuek, semakin nggak cengeng, semakin biasa aja. Tingkah lakunya malah Nggak mencerminkan dia suka malah. Itu justru kalau benar-benar seperti itu. Iya gitu. Dan dia ini nggak bisa romantisan, rock and roll. Ya oke, ya udah selamat ulang tahun, ya udah gitu dong. Nggak ada perayaan-perayaan. Ya kadang ada sih. Ada tapi Ada. Ya. Tapi ya biasa saja gitu ya. jangan dicemburuin biar nggak tertekan. Karena orang kayak gini, kalau sudah balik badan nggak balik lagi. Coba. Jadi dia tiap langkah yang dia buat tuh mikirnya lama. Tapi kalau sudah mutusin, nggak akan dilupa lagi. Sampai detik ini dia masih sangat sayang dengan pasangannya. Tapi kalau salah menjalani, akan hilang begitu aja. Betul banget. Aku mewakilimu. Semoga lo dapat jalan keluar, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
Amin. Satu kata buat siapapun pasangannya di luar sana, jangan pernah dicemburui, jangan pernah diatur, biarkan saja. Semakin diberi kemerdekaan, semakin tahu diri. Mereka. Gua wakili ya. Wakili Mas Bro. Kalau ngomong langsung pasti jadi salah paham nanti. Bener banget. Gitu. Bener banget. Harus diwakili. Gak bisa ngomong langsung. Aku bisa cari duit sendiri, aku bisa kerja. Yang paling berat kenapa dicurigain dulu? Ya Itu itu. kata hati Mbak Stella. Waduh. Itu aja yang bisa aku sampaikan ya lo. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan pernah dicemburui. Dia akan ngatur sendiri kalau nggak diatur. Cakep. Semakin diatur, semakin berontak. Semakin diatur, semakin berkurang empati dan perasaan. Karena dia tuh kalau diatur, kalau dicemburuin dia merasa kayak gua nih nggak ngerti apa-apa. Kayak dianggap bodoh. Ya, gua akan wakili hatimu. Jadi jangan kayak gitu. Nice. Sukses buat lo. Amin. Dimanapun berada lo dilindungi Tuhan. Amin. Diberi kesehatan, Amin. dibanyakkan rezeki, Amin. Doa yang sama. dan semoga rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang baik di jannati. Amin. Amin. Rumahku laksana surga bagiku. Amin. Amin. Itu aja. Sampai ketemu. Terima kasih untuk periksa yang menegangkan. Sampai ketemu lagi. Thank you. Oke, Mbak sebentar. Walaupun agak menegangkan, tapi aku mau tanya sedikit gimana Mbak perasaannya pas sebelum dan sesudah duduk di sini dan dikupas sekarang ini. Awalnya kan pasti takut dan bertanya-tanya, tapi Iya. setelah duduk di sini dan dibahas gimana Mbak perasaannya sekarang? Tetap takut. Tetap enggak, tapi lebih relax, lebih Lega, lega ya, lebih relax. Akhirnya ada yang mengerti isi hatiku selama ini. Iya loh, aku malu kali loh. Aku tuh nggak pernah menceritakan sama Sheila juga nggak pernah cerita. Malu aku tuh, tapi ya sudah. Karena sudah dikupas ya. Tolong jangan disebarluaskan ya Shel. Sama aja ya. Ada kamera di sini. Tapi abis ini dikasih tahu videonya biar mengerti dan saling mengenal dan jangan salah paham lagi Oke. kan. Gitu. Semakin dia suka, semakin tidak terlihat. Semakin dia sayang, semakin biasa aja. Justru kalau kelihatan itu gak benar-benar begitu. Jangan salah paham. Dia ini kebalik dalam mengaplikasikan perasaan. Balik ya. Ya. Semakin senang, semakin cuek. Semakin senang, semakin biasa aja. Karena dia lebih mementingkan hal-hal yang penting Iya. daripada sekedar seremonial. Iya betul. Ada yang lebih penting soalnya. Sukses sekali lagi buat lo dan sampai ketemu. Terima kasih Mbak Stella. Enggak ada pribadi yang paling diperlukan. Oh. Apa yang dirasakan? Sementara kan sudah pasti. Gimana kerja? Apa yang dikerjakan hari ini kalian itu aja. Biasa. Tadi nggak pingin. Kita ngobrol gitu. Kenapa lo? Terus.